pemirsa, saya pada malam hari ini sedang berada di lantai 8 Hotel Horizon Bekasi. Masih bersama saya Profesor Dr. Imam Suprayogo. Profesor Imam, bagaimana kabarnya pada malam hari ini? Baik, sehat? Alhamdulillah. Profesor, akhir-akhir ini kita melihat bahwa bangsa kita Indonesia yang tercinta ini terjadi semacam saling salah menyalahkan satu dengan yang lain. Tidak hanya pada level rakyat jelata, tapi justru kalau kita lihat televisi, kita baca media sosial, kemudian surat-surat kabar, justru juga terjadi pada level pimpinan bangsa dan begitu seterusnya. Saya kemudian teringat hadis Nabi Muhammad SAW 15 abad yang lalu. Beliau pernah bersabda, "Idza futihat alaikumul farisu war rumu fa ayyu qaumin antum." Apabila negeri Farsia dan Romawi telah kalian taklukkan, wahai sahabat-sahabatku, kalian ingin menjadi umat yang bagaimana? Pada saat itu Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi Muhammad SAW yang terkenal itu, berkata, "Naqulu kama amara Allah." Ya Rasulullah, kami akan berbuat, berkata, berperilaku seperti yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Tapi setelah berkembang umat ini, mulai dari sahabat Nabi, kemudian tabi'in, tabi'in sampai kepada kita, kelihatannya naqulu kama amarallah itu rasanya kok tidak kita dapatkan, Pak Profesor. Apa sesungguhnya yang terjadi? Mohon penjelasannya, Profesor. Sebetulnya problem apapun di dalam kehidupan manusia itu ya seperti inilah. Tidak bisa kehidupan manusia itu lalu seperti kehidupan yang sangat ideal. Sebab dalam kehidupan manusia itu ada yang disebut dengan proses-proses sosial. Dalam kehidupan manusia itu ada kelompok-kelompok. Masing-masing kelompok itu ada yang berkompetisi, ada konflik, ada integrasi, ada perebutan. Itu adalah hal yang wajar sebenarnya itu. Apalagi kalau dilihat dari sifat manusia itu sendiri yang terdiri di atas lahir dan juga batin. Yang lahir itu misalnya manusia itu sendiri punya nafsu yang dipengaruhi oleh unsur-unsur manusia itu sendiri kalau lihat dari perspektif agama, dari angin, dari air, dari api, dari tanah, yang sifat-sifat itu juga muncul pada diri manusia karena manusia dari 4 unsur itu. Karena itulah kalau terjadi hal seperti sekarang ini, saya katakan tadi, tidak merupakan hal yang baru. Sejak zaman Nabi Adam sendiri, coba. Nah, itu punya putra berapa? Kita kenal kisah Habil dan Qabil. Waktu itu dunia masih diisi oleh beberapa orang, tapi sudah terjadi konflik. Apalagi lalu kemudian sekarang ini, manusianya sudah begitu banyak, ratusan juta di Indonesia ini. Jadi ini adalah hal-hal yang sifatnya sebetulnya manusia. Hanya persoalannya bagaimana ini. Lalu kita buat damai, kita buat tentram, kita buat rukun di Indonesia ini. Indonesia sebetulnya sudah punya alat. Ialah namanya Pancasila itu sebetulnya. Iya, Profesor. Profesor ingin mengatakan bahwa sesungguhnya Pancasila itu tidak bertentangan sama sekali dengan agama ini. Apa seperti itu, Profesor? Saya rasa sudah begitu jelas para tokoh menjelaskan, tokoh Islam juga dan berbagai agama, bahwa sesungguhnya untuk mengatur kehidupan majemuk Indonesia ini, sukunya begitu banyak, agamanya juga beraneka ragam, adat istiadat macam-macam itu, lalu kemudian disatukan dalam satu falsafah dengan Pancasila yang itu sebenarnya sudah merangkum masyarakat Indonesia yang berketuhanan, di sana ketuhanan yang Maha Esa, lalu kemudian bagaimana kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan sosial sebetulnya sudah begitu indah, dan nilai-nilai itu sebenarnya
ada pada agama yang ada di Indonesia. Itu berarti Profesor Imam, apa yang Nabi sabdakan tadi, fa ayyu qaumin antum, kalian ingin menjadi kaum yang bagaimana, umat yang bagaimana. Lalu kemudian dijawab Abdurrahman bin Auf bahwa kami akan menjadi seperti yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Dalam konteks keindonesiaan, bahwa solusi bangsa ini adalah Pancasila itu sendiri, Profesor. Secara ideal seperti itu, hanya lalu kemudian seharusnya masyarakat yang beragama di Indonesia ini yang belum ada itu kan kualitas. Bagaimana lalu kemudian kalau Islam menjadi berkualitas Islamnya? Orang misalnya kalau mengatakan sekarang ini mengatakan beragama, tapi pertanyaannya apa memang sudah beragama? Clifford Gates saja ketika penelitiannya di Kediri juga masih mengatakan ada masyarakat abangan, ada masyarakat santri, ada masyarakat priayi, ada orang mengatakan Islam KTP, Islam taat, lalu kemudian Islam yang apalagi lah yang berkualitas. Ini semua masih dalam tataran proses sebenarnya. Karena itu kalau para elit ya, tokoh agama, pemerintah dan seterusnya itu mengajak bangsa ini menuju kepada tatanan yang ideal, sebetulnya luar biasa. Hanya memang kehidupan ini harus dimulai dari atas memang. Jadi pemimpin itu tidak saja memimpin bangsa, memimpin negara dalam pengertian penataan kalau bisa, tetapi juga memberikan keteladanan, memberikan contoh. Tetapi ini sebenarnya juga sudah bisa dilakukan dengan bagus. Ada pembagian misalnya para ulama elit agama dan juga ada elit politik. Manakala kelompok ini orang berkuasa yang punya kekuasaan, pemerintahan, punya agama, orang kaya misalnya ya para pengusaha bersatu, sesungguhnya ini akan bagus di Indonesia. Hanya problemnya bagaimana menyatukan itu semua untuk memimpin masyarakat. Jadi sesungguhnya Profesor, bahwa sesungguhnya dengan keragaman yang ada di Indonesia ini, kalau kemudian dibungkus dengan persatuan Indonesia yang ada dalam butir Pancasila itu akan menjadi sangat indah, Profesor. Indah sekali sebetulnya itu. Jadi seringkali kita ini memang kurang memahami secara lebih mendalam. Kita ini sudah mengatakan bahwa kita ini plural, kita ini adalah majemuk. Tetapi lalu dengan kita ini bersemangat bersatu, kemajemukan ini maunya dihilangkan. Padahal itu akan menjadi susah. Orang Jawa ya bagaimana dikembangkan kejawaan, karena mereka punya yang namanya kultur Jawa. Yang Madura ya dijadikan Madura, yang Protamimi dari Ambon ya dijadikan Ambon yang berkualitas, yang Sumatera menjadi Sumatera, yang Bali dijadikan Bali, yang Papua dijadikan Papua. Jangan lalu masyarakat Papua dijadikan Madura dijadikan Papua. Karena itulah maka sebenarnya Indonesia yang plural itu ada 3 nilai besar sesungguhnya yang harus sama-sama dikembangkan. Lalu apa nilai-nilai Indonesia? Nilai-nilai keindonesiaan yang merangkum sekian banyak itu. Nilai-nilai agama, nilai-nilai lokal. Nah, ketiga nilai ini harus dirawat secara bersama-sama. Bagaimana orang Madura menjadi Madura, tapi Madura yang beragama Islam, yang Batak menjadi Batak yang beragama Kristen misalnya, Bali yang Hindu, lalu kemudian setelah itu keindonesiaan dengan lambang merah putih dan Pancasila itu. 3 nilai ini harus dirawat bersama sehingga pluralitas masih tetap plural. Lalu kemudian plural itu lalu kemudian menyatu. Lalu untuk menjadikan satu sama tidak akan mungkin. Di Indonesia itu tidak mungkin. Tuhan sendiri sudah mengatakan bahwa kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku akan saling kenal mengenal. Dan kalau tidak berbeda mengenal kan susah. Coba seperti misalnya manusia Indonesia itu bentuknya seperti telur ayam atau telur itik. Semua kan sama. Mengenal telur kan susah kalau bersama seperti itu. Tapi kalau itu berbeda-beda ini,
maka menjadi gampang saling kenal mengenal satu dengan yang lain. Saya kira seperti itu, Prof. Yang terakhir, Prof. Imam, artinya keragaman yang ada di masing-masing suku bangsa Indonesia ini sesungguhnya akan merupakan gift, pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila disatukan untuk kemudian mendapatkan satu nilai-nilai yang bisa diamalkan secara bersama, itu tidak bisa, kecuali persatuan itu dengan komitmen bersama bahwa memang kita berbeda untuk bersatu, Profesor. Jadi keberbedaan itu adalah sebuah given, sudah keniscayaan. Iya. Karena itu maka seharusnya bagaimana perbedaan itu diakui bahwa itu adalah ada, gitu kan. Lalu kemudian jangan menggunakan ukuran-ukuran yang universal kalau itu berbeda seperti itu. Yang Islam katakanlah supaya Islam yang baik, yang Kristen supaya menjadi Kristen yang baik, yang Hindu menjadi Hindu yang baik. Tidak perlu lalu kemudian yang Islam disuruh mematut-matutkan seperti orang Hindu, yang Hindu mematut-matutkan seperti orang Islam, yang Islam mematut-matutkan seperti orang Kristen, Kristen mematutkan Islam. Nanti malah menjadi, kalau menjadi sama itu namanya tidak plural, tidak plural. Ini kan seringkali orang karena itu beda-beda lalu ingin disamakan. Tidak bisa disamakan, itu tidak akan mungkin. Karena itu yang ada ini dihormati. Lalu kemudian saling fastabiqul khairat, saling berlomba-lomba di dalam melakukan kebaikan. Yang mana yang bagus, kan begitu kan? Tampil yang bagus. Jadi sebetulnya plural ini malah justru menguntungkan untuk fastabiqul khairat itu. Baik, Profesor. Yang paling akhir, Prof. Imam, saya ingin menyampaikan satu pertanyaan. Bahwa tadi Prof. Imam sampaikan perbedaan itu adalah satu pemberian anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah keniscayaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kalau tidak berbeda justru tidak cantik, tidak elok dunia ini. Tapi untuk menata perbedaan ini ke arah yang lebih baik dalam konteks keindonesiaan, apa yang paling utama dan pertama yang harus kita lakukan dalam konteks keindonesiaan, Prof. Sebetulnya sejarah bangsa ini, para pendiri bangsa sudah memberikan warisan nilai-nilai ajaran yang luar biasa yang tadi saya katakan Pancasila itu. Hanya sejak merdeka sampai sekarang konsep ini belum terimplementasikan. Problemnya adalah problem implementatif sebenarnya. Bagaimana kalau masing-masing orang itu ada kesadaran, para pimpinan, bagaimanalah apapun kebijakannya mendasarkan kepada Pancasila, pada ketuhanan yang Maha Esa, kepada kemanusiaan, kepada persatuan, kerakyatan, itu aja diamalkan. Karena itu menurut hemat saya adalah problem perintah itu adalah problem implementatif. Hanya lalu kemudian yang mengimplementasikan itu manusia. Manusia itulah lalu kemudian sering lupa, manusia itu suka menang sendiri, tidak mau kelintasan, tidak mau kerendahan, lalu kemudian tidak mau kekurangan. Ini sebetulnya. Karena itu problem manusia itu adalah problem yang ada pada dirinya sendiri, yang tidak mampu mengamalkan, melaksanakan apa yang diucapkan dan juga apa yang diinginkan. Itu menurut saya. Terima kasih Prof. Imam atas pencerahan dan penjelasannya. Para pemirsa, sangat luar biasa telah kita mendengar bersama bagaimana Profesor Imam dengan sangat cantik mengcombine antara persatuan Indonesia yang dilaksanakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia yang beraneka ragam suku budaya, dan itu semuanya bisa dilakukan kalau kemudian masing-masing diri atau masing-masing golongan bisa menyadari bahwa sesungguhnya perbedaan itu adalah anugerah dan harus dihormati. Saya Muhammad At-Tamimi melaporkan atau menyiarkan secara langsung dari Hotel Horizon Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.